Kita masih berbincang terkait dengan bagaimanakah menggunakan kartu kredit, utamanya untuk membeli barang-barang kebutuhan menjelang Lebaran. Sudah ada Pak Heri dari Palembang, Sumatera Selatan. Pak Heri, selamat pagi. Pagi, Pak. Silakan, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Halo. Ya, silakan Pak Heri, langsung Pak pertanyaannya. Halo, Pak. Ya, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau tanyakan. Saya sebenarnya pemegang kartu kredit, istilahnya ya kita nggak usah sebut. Ini saya punya utang flat. Flat itu kan utangnya udah dihitung per tahun. Tapi ada utang kita per mingguan atau per harian. Kok waktu tagihan itu flatnya dihitung untuk per bulan ditambah dengan harian itu dibungakan. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, kayak gitu tuh hitungannya gimana? Itu kan sudah menyalahi. Flat sudah dihitung bunga, tapi waktu tagihan pembayaran minimumnya itu flat itu ditambah dengan pemakaian harian atau bulanan. Itu dibungakan lagi. Nah hitungannya itu saya mau nagih itu kemana? Itu kan sudah ada penggelapan bunga. Nah itu yang saya tanyakan, Bu. Pak Heri, terima kasih. Kita sudah bisa menangkap bagaimana. Halo. Inti pertanyaannya. Kedua saya tanya, bagaimana kartu kredit dipaksa bayar lunas? Padahal kita itu pengertiannya kartu kredit. Kok utang 20 juta dia harus dibayar bulan itu. Padahal kita kan bisa minimum 10% tiap bulan. Itu dipaksa. Nah itu yang dua pertanyaan saya tanya. Jadi itu tadi, kalau kita bayarnya cuma minimum payment, maka kita akan kena bunga harian dari kita gesek. Minimum payment ya? Ya, jadi kalau misalnya tadi, saya punya utang kartu kredit 20 juta, kenapa saya harus bayar 100%? Kan bisa minimum payment. Iya Pak, betul. Konsekuensinya adalah, pada saat kita bayar hanya minimum payment, maka kita harus bayar semua tagihannya dari kita gesek dan kena bunga harian. Bunganya tuh nggak bulanan, nggak tahunan, harian. Berapa dan itu nggak gulung. Balik? Variasinya sekarang udah banyak, ada yang cuma 20%, ada yang 25%, tapi 20, ada yang pernah saya hitung 38% per tahun. Per tahun. Per tahun. Jadi kalau misalnya per hari tinggal dibagi begitu ya? Artinya gini, bayangin kalau kita punya deposito 10 juta, yang bunganya paling berapa sih? Sekarang 4,5%, potong pajak jadi 4, sekian. Sementara utang kartu kredit kita 10 juta, yang lagi lari 25% per tahun. Rugi dong ya, mendingan tutup aja depositonya, bayar lunas kartu kreditnya. Sekarang kita benar-benar punya 0. Kalau tadi kita punyanya 0 semu. Serasa punya deposito 10 juta, tapi punya utang yang tumbuh 5 kali lipat daripada bunga depositonya. Berarti kalau misalnya kita tidak membayar lunas, ini ibarat seperti nanti gunung kejar-kejaran terus. Bola es. Iya, ya? Dia akan ngegulung lebih besar. Semakin kita biarkan, semakin besar problemnya. Banyak sekali masalahnya gini, kalau kita bermasalah dengan utang kartu kredit, tolong periksa hidupnya ada apa. Karena saya perhatikan, nggak semua, tapi banyak sekali orang, kalau dia punya masalah dengan utang kartu kredit, ada sesuatu dalam hidupnya yang dia nggak suka, terus dia nggak mau berhadapan sama masalah itu, kompensasinya adalah langsung jadi utang kartu kredit. Jadi ini yang harus hati-hati. Pertanyaan tadi yang sempat terhutang adalah bagaimana kita menggunakan kartu kredit untuk belanja online. Balik lagi, kalau belanja online kebanyakan adalah untuk pakaian. Kebanyakan ya, belanja online itu untuk pakaian. Nah, atau barang elektronik juga ada sih, tapi kebanyakan untuk pakaian. Kalau pakaian tadi kan berarti dia pengeluarannya bukan untuk yang sehari-hari. Kan tadi kartu kredit bisa kita bagi 2. Jadi gunakan satu kartu kredit yang memang khusus untuk pengeluaran berbelanja tadi, pengeluaran hura-hura tadi ya. Yang harus kita pahami ketika belanja online dengan kartu kredit adalah pastikan situsnya itu memang aman untuk menggunakan kartu kredit. Jadi ada pengalaman tidak Mbak, situs yang tidak aman sehingga kita alhamdulillah cukup gaptek sehingga nggak pernah pakai kartu kredit di online. Tapi suami saya sering pakai, misalnya untuk pesan tiket pesawat, untuk booking hotel. Nah pernah nih kita booking hotel terus ternyata dia bounce, nggak terpesankan hotelnya. Jadi sampai ke negara tujuan, ternyata hotelnya nggak ada. Nah kalau kayak gitu ngurusnya agak lama loh. Nah, jadi kalau mau menggunakan kartu kredit untuk berbelanja online, apakah itu ceritanya tiket pesawat, booking hotel itu kan sering dilakukan ya, atau pakaian, berarti itu pakai kartu yang kedua. Kenapa? Karena itu beda dengan kartu yang rutin. Kalau yang rutin kan harus terbayar setiap bulan. Biasanya untuk online transaction, kartu kredit yang udah canggih, banknya tuh akan langsung SMS kita, ngasih tahu bahwa ada transaksi sekian di situs apa. Untuk memastikan tidak terjadi fraud. Karena yang paling berbahaya dari online transaction itu terjadi fraud, kartunya nomornya diambil dan digunakan untuk transaksi yang kita nggak tahu. Terima kasih Mbak Lingwina atas tips-tipsnya, semoga bermanfaat pemirsa. Dan demikianlah bincang-bincang Your Money kita pada pagi hari ini, dan saya akan langsung mengajak Anda untuk bergabung dengan Widya Saputra. Ada di salah satu kebun di Kebun Jeruk, Jakarta Barat.